di bawah tentang keikhlasan, tentang khumul, keterkuburan yang disebut ngubur diri itu ada ngubur diri sampai betul-betul mengubur diri, ada ngubur diri dalam arti khumul, ya menyembunyikan diri dalam ketidakterkenalan. Kita sudah membahas juga tentang uzlah dalam arti luas. Silahkan dibaca syarahnya masing-masing. Kadang di sini pengajian hikam ini saya membacakan syarah, tapi kalau dalam pasaran agak sulit membacakan syarah secara tuntas, Pak, karena panjang. Saya lebih kepada mengambil ini kunci nomor sekian, prinsipnya anu, gunanya anu, begini cara menggunakan, gitu aja ya. Sekarang masuk ke 13. Hikmah ke-13, substansinya lihat, menerobos 4 penghalang penutup cahaya. Geus gagah yo. Jadi kalau seperti mobil sudah dibentuk, sudah di setel, bodinya, mesinnya, segala keperluannya, surat-surat sudah beres, sekarang tinggal mau apa ini? Mau start. Dari hikmah ke-13 start, Pak. Siap-siap tempat duduk yang baik, sabuk pengaman jangan lupa, siapkan antimo, siapa tahu di tengah jalan masuk angin mabok nanti. Mungkin malam ini juga sudah masuk ke dzikir halaman 40 nanti mungkin. Kalau sudah masuk ke dzikir pasti masuk ke ijazah. Jadi tidak saya berikan ijazah di ujung nanti, supaya kita sama-sama juga melakukan pengamalan, merasakan apa yang disebutkan dalam hikam itu dirasakan oleh diri sendiri. Pulang ke rumah, kalau seperti mobil sudah indrayan, B, penghalang keberangkatan roh. Sakurang eta lain kitu tan lurusna. Menerobos 4 penghalang. A, penghalang keberangkatan ruh gitu. Aturna gitu. No, ya benar sekali. Ya. Menerobos 4 penghalang. Mana mah. Tong di aan. A, karek penghalang keberangkatan. Ya, enggak mudah. Kenapa disebut 4 penghalang? Nanti kita lihat. Ada 4 etape. Kalau seperti pembalap ada istilahnya etape ya Pak Haji. Etape itu penggalan. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Ayuhas salik. Apa salik itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan roh menembus menuju Allah, menembus 4 lapis alam, mulki malakut, jabarut lahut. Sekarang pengalaman Sayyid Ibn Athaillah Sekandari. A, penghalang keberangkatan roh. A. B, penghalang masuk ke hadrat Allah. lain kaliwat nulis teh kaliwat memeh keberangkatan roh. A, penutup cahaya meren gitu di awal tidinya. A, penutup penghalang, penutup cahaya. Rubah ya mana wajarnya dah hese nu kieu mah. Penutup cahaya yang atas buang. Kita ambil contoh mobil ya, at-tasbih li taudih. Di antara akhlak Allah adalah bertasbih.
bukan tasbih, bertasbih. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro, tasbih, perumpamaan. Bicara kepada umat, bicaralah dengan perumpamaan supaya lebih cepat nyambung pada orang. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah. Ya. Sekarang kita ambil perumpamaan mobil. Pertama, menghidupkan mesin. Kedua, masuk gigi, berangkat. Ketiga, sampai di tujuan. Keempat, memahami segala sesuatu. Memahami segala sesuatu. Jadi perjalanannya 4. Satu adalah menghidupkan, yang kedua berangkat, yang ketiga sampai di tempat tujuan, yang keempat memahami segala rahasia. Coba diulang. 1 2 3 4. Ayuhas salik, orang yang sedang belajar melakukan perjalanan ruh menuju Allah, yang pertama tugas Anda adalah tasyrik. Kita mengenal istilah tasyrik kan? Isyraq. Asyraka yusyriku isyraq, syarraka yusyarriku tasyrik. Apa itu? Menyalakan kolbu, sama dengan menyalakan mesin kalau mobil. Sejuta kali orang bicara dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, kalau tidak bercahaya dulu kalbunya, omong kosong. Itu klaim aja, itu basa-basi aja. Karena itu tahap awal, kaifa yasyruku qalbun. Bagaimana kolbu seseorang? Kolbu daging hati bukan? Jantung? Naon atuh? Begitu. Santri hikam begitu. Kalbunya bukan daging hati, kalbunya bukan jantung, tapi kalbunya dimensi abstrak dalam diri manusia. Dimensi batin dalam diri manusia, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Stop menyebut bahwa kolbu adalah daging hati. Stop. Kalangan ulama, kalangan cendekiawan cepat berubah. Selama Anda memahami bahwa kalbu adalah daging hati, Anda tidak akan mampu mencetak manusia berakhlak. Tidak akan. Sebab sudah salah alamat sejak awal. Orang sakit mata dikasih obat jamu-jamu, dimasukkan ke matanya, sembuh apa makin sakit? Wong sudah salah alamat dari awal. Yang sakit itu kolbunya, sedangkan kolbu ditujukan kepada daging hati, sudah salah alamat sejak awal. Maka obat yang dimasukkannya juga obat yang bukan teruji, coba-coba aja. Itulah Indonesia, Pak. Itulah Indonesia. Apa ya syuruku? Bagaimana kalbu, dimensi abstrak, wilayah batin manusia akan bersinar. Bukan sinar ini, nur Allah. Allahu nurus samawat wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Bukan Allahu maliku nuris samawat, Allahu jailu nuris samawat, Allahu nurus samawat. Ari Allah teh nur samawat. Tapi aku tenempo apa yang nyirobna kayak gitu. Allahu mubtadaun nuru khabaruhu. Ari Allah teh nurus samawati wal ard. Kalau diumpamakan masalu nurihi kamishkat. Nur Allah itu ibarat miskat. Miskat itu tempat lampu dina dinding. Kalau budaya Indonesia, tempat lampu itu gantungan, paku. Kalau budaya Arab, karena temboknya tebal, tempat lampu itu cekungan. Itulah miskat.
Jadi dina eta teh dilegokeun gitu, sok lampu didinya. Itu miskat. Apa makna miskat? Cahaya ke sebelah, sebelah lagi tertutup. Al-miskat fiha misbah, di situ ada lampunya. Al-misbah fi zujajah, lampunya dikelilingi atau ditutup dengan kaca. Az-zujajatu ka'anha kaukab. Saking luar biasa cahayanya, seperti halnya bintang-bintang. Ka'anha kaukabun duri. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dihidupkan dari pohon yang barokah. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. Begitu ya ayatnya, bisa salah. Kaukabun duriyu yuqadu min syajaratin mubarakah, bukan la syarqiyah wala gharbiyah. Zaitunatim mubarakah, terus betul, la syarqiyah wala yakadu zaituha yudiu, tanpa api pun minyaknya menyala sendiri, apalagi pakai minyak, apalagi pakai api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tarapati beres ngabahas ayat eta teh. Sebab yang disebutkan nurnya cahaya iya, cahaya caang, lain cahaya iya, cahaya rupaan. Yang disebut nur Allah itu adalah Allahnya sendiri. Allah itu adalah nur. Apa yang disebutkan miskat? Kolbu. Apa yang disebutkan lampu? Iman. Apa yang disebutkan minyak? Zikir. Cahaya Allah ke muka bumi tiada henti, sebab ini sendiri cahaya Allah. Bumi, langit, pohon-pohon semuanya cahaya Allah. Ya, cahaya Allah. Kaifa yasruku, bagaimana cahaya Allah akan berada pada kalbu seseorang? Suwarul akwan muntabiatun fi mir'atihi, suar gambaran, akwan makhluk, bayangan-bayangan makhluk, pikiran-pikiran yang ada di dalam kalbu adalah akwan makhluk. Muntabiatun teh tercetak, tertanam bimir atihi, di dalam kacanya kalbu. Allah menciptakan kalbu dalam diri manusia untuk dia, bukan untuk yang lain. Kalau Anda pesan kamar di Jakarta, di hotel Borobudur, di hotel Horizon, di hotel Indonesia dan lain-lain, kamar berapa? 911, lantai 9, nomor 11. Itu adalah kamar Anda. Anu kuncina ku kertas teh, muka naharares ya dicolok-colok. Tu mana kunci guclek di orang. Terus terang, saya termasuk suka kesulitan itu. Namun kunci geus kudu kitu pusing ya. Si digerawan pagawena, buka. Nah, teu mung nyebut teu bisa mah capek lah. Ya sudah. Kamar berapa? 911. Sebut saja itu untuk pajajan lah. Booking. Selesai rapat, di ruang rapat musyawarat, jam 10, jam 11 masuk kamar, tidur. Jam 1 malam datanglah petugas hotel, 1 membawa bayi yang nangis dan 2 membawa keranjang bekas ikan asin ke kamar 911. Kira-kira Pak Jejen seneng apa marah? Ngomong, seneng apa marah? Siapa? Kenapa? Kamar sudah di booking oleh saya lalu diisi yang lain. Paham? Begitupun Allah.
membuat kamar dalam diri manusia. Kalbumu adalah kamarku. Ya mahayo Baitullah teh itu di Mekah batu. Baitullah nutina batu itu gitu. Baitullah yang sebenarnya kalbumu. Eta teh istana Allah tahu. Sudah diboking oleh Allah dari dulu, wong yang bikinnya dia, diasupan ke orang. Jual mobil kajero, dunia bau bangke. Bukan tidak boleh punya. Ini yang sering hikam dianggap anti dunia, salah paham. Nerangkeun akwan. Tidak boleh ada dalam kolbu. Entong kana kolbu nalengan we dunia mah. Nabi Sulaiman punya dunianya sedikit, cuma sebelah bumi, 20.000 kilometer persegi. 20.000 kan dunia ini 40.000 kilo, maka 20.000 kilometer persegi punya dia. Nggak terganggu kalbunya, tetap pedikir ke Allah. Soklah mending hati bersih bari beunghar hirup mah. Bisi kudu-kudu teuing teu beunghar, hati tuh bersih. Dan sebenarnya yang hatinya bersih pasti barokah, pasti sejahtera hidupnya, pasti, saya yakin. Ajengan beraninya ngomong pasti. Eta ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau nggak percaya coret Quran ayo. Siapa orang yang bertakwa pasti bakal diberi jalan keluar dari kesulitan, dan pasti beri rezeki tanpa diperhitungkan, alias beunghar. Lain kudu kafir nu beunghar, lain kudu Amerika, lain kudu Cina, Korea, lain kudu Jepang, ente kudu beunghar. Tapi kekayaanmu di tangan, jangan di kolbu. Setuju? Teh satu juga dah geus kitu ti dituna. Insyaallah mau urang wa. Teu akang teh hayang dunya memang teu boga. Ningan mah ya nu beunghar teu mere ngamek maneh. Nu beunghar ngeunah sorangan teh inget-inget ka aing teu geuning. Kira-kira pembahasan saya selamat nih? Selamat ya? Ma'rifatnya full, hidupnya sejahtera. Bukankah itu tujuan negara? Bukankah itu tujuan Islam? Kenaun dina Quran aya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah aw aksuh. Fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya fil akhirati. Dirubah Quran ku ente. Jangan merubah-rubah aturan dasar dengan pemikiran bodoh kita, pemikiran malas kita. Kalbu untuk aku juga Allah. Jangan masukkan bangkai ke kamarku. Mas asup kana hate, da lain masna lain ngalamunan aya asup. Atawa geus boga ingetna ringrang. Teu bisa heus euy naon sababna emas anu maling. Waduh, tungtuna hees di garasi. Suki-suki ngaletakan mobil. Itu gara-gara dunia masuk kemana? Di tanganmu saja. Jangan ada satupun akuan makhluk yang masuk di dalam kolbu Anda. Ya nyelonong-nyelonong nggak apa-apalah, tapi usir deui. Tuh. Makanya ada dzikir khafi. Boleh saya menjaharkan, boleh, karena saya wakil talqin. Begitu sup karena hati teh cas, aduh mial ta mobil si teh mercy baby band new ice batu monyong lampu dua meni alus jero hipu hebat pisan non kulitna ge kulit asli hargana murah ngan 2 miliar dipake nagenaheun pisan. Allah init diusir deui ku tentara dikir sub deui. Waduh itu dolar satumpuk, namun boga dolar sakitu maka kebon nu kalerek dibeli mitoha rek dikamekahkeun opatanana namun pamajikanana 2
adi beteng can gawe-gawe rek disadiakeun perusahaan pabrik tahu datang di dikit Allahu Allah tong dina hate na otak sebentar cukup tulis saja di buku lah adi beteng rek dipangmieunkeun pabrik tahu pagawe karunya kamana-mana numpak ojek wae ai kahujanan urang pangmelikeun Daihatsu asal ieuh dalam otak semua kan ada itu sahnu eueuh dina otak da kabeh ge hayang tong sok api-api jeung saya mah menang hayang dilarang teu ku Islam teu dalam Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tamlikud dunya hei orang yang beriman kamu tidak boleh memiliki dunia tidak ada ayat itu yang ada adalah fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah terus ka dituna fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadli hayo arusaha bisnis euy hayo tayangan pada Allah kop kadinya abdi mah teu pira usahana ge kana naon dagang cohil abdi mah korek cohil sakari ngirim 2 kapal kalau saya sih cuma tusuk sate sakari ngirim 3 kapal nya beunghar sok atuh pek tidak ada larangan. Nabi Muhammad adalah bisnismen, eksportir importir. Benar Pak Jajan, Nabi Muhammad eksportir importir. Eta ini dagangna ka mana? Dari Mekah ke Syam, kira-kira dari Jakarta ke Bangkok, ke Thailand. Berangkat ke ditu umpamana bawa tusuk sate 3 kapal, pulang bawa batik sutra. Itu kan eksportir importir. Begitulah Nabi Muhammad. Hei jol teh urang jadi kiai, hayo he ngajejeleh. Imam Hanafi ge dagang tahu. Imam Hanafi waktu dagang waktu ngarang-ngarang. Itu urang mah kitu jadi mualim meusan berjuang rada teu pati nyaan tapi kelakuan loba cicing daharan kudu dianturan batur. Nyen masjid kudu ku masyarakat, naon kudu ku masyarakat. Kiai mah tarima nyupiran di mana mimitina. Serius. Benang sia urang kana grog. La ilaha illallah. Lain hayang diagul-agul anak jadi kiai di dia. Kenapa masyarakat tidak bisa melawan saya? Rek lawan kumaha? Nyen masjid biak 2 miliar masyarakat ngan 300 juta mantuan anak, gagedeuna anak. Ya. Teu bisa masyarakat ngeledek-ledek kiai sieun ku aing. Ngomong naon sia cuy. Sehingga mana di lemur kenteng 2 siki ge ku masyarakat wae ngomean anak. Jangan mari saudara, kalau saudara hari ini merasa miskin, saya mantan ustadz paling miskin di Sukabumi. Sudah lihat istana saya tadi malam? Geus lah teu kudu ditamungkeun deui oleh waktu, tapi bisa berubah, tidak dilarang. Jadi ini bukan melarang punya akuan, punya makhluk kadinya, tapi jangan masuk ke kalbu. Kalbu adalah kamar eksekutif untuk siapa? Allah di dia mah. Tuh, kernaon ge. Atau ijazah nak sabandin encan. Ngetos sebagian can, 5 menit begitu mah. Gaduh kena wudu. Ya, terima kasih. Paham ya sampai di Montibiapi Mirati bahwa kalbu untuk yang diada di dalam zikir. Ingat Allah, ta'zim ke Allah, takbir ngagungkeun Allah, tahmid muji Allah, takdis mensucikan Allah. Genah boga hati gitu. Sedangkan dunia di mana? Di tangan, akwan di tangan. Hidupkan kalbu. Yasruk kaifa yarhalu. Selesai menghidupkan kalbu, mesin sudah dihidupkan, munya cicing wae berangkat atau menuju Allah. Kaifa yarhalu. Bagaimana bisa berangkat ilallahi, melakukan perjalanan ruh menuju Allah, wahwa
mukabbalun bisyahwatihi, gigi satu masuk celak ngang 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 teinit barang ditempo roda dirantai dirantai ku besi segede-gede inung suku. Maka tugas kedua membuka apa? Ketika orang hatinya sudah menyala mau berangkat, ia dibelenggu bisyahawatihi, ku syahwat deui. Geus aya hirup ieu teh mesin hate teh ngan ningang arek ngagidig belenggu deui, arek salat hayang hees, arek ulin jongjon, arek salat jongjon ulin, arek salat jongjon rapat, arek salat jongjon gawe, arek sedekah kaburu datang deui keperluan sejen, rek maca Quran berita kudu dibaca koran deh, koran baca Quran baca pek teh teuing ngan atur waktuna. Saya juga udah baca koran Pak, kalau nggak baca koran saya nggak tahu Yahudi sudah masuk ke Indonesia ya. Baca koran ya. Jadi nuka dua penyakitnya adalah dibelenggu kunaon, di situ fungsi zikir. Jadi pada subuh zikir menta telah milami abdi mah nyuhunkeun hidayah jeung cahaya Allah ti kalohoreun Gusti, ditungtut dicecel beak deui teh geus rek pareum deui minyakan deui pada duhur la ilaha illallah la ilallah peot deui asup deui setan jurig segala rupa ka jero usiran deui kos tukang kokoprak di sawah ayo hush ayo kenaon euy ngusir naon ya, sedang ngusir burung dari sawahnya syahwati. Alhamdulillah syahwat masih dihadapi. Kita perang dengan syahwat, dengan keinginan nafsu. Kang Mos sini, Kang Mos sini, no Pak Mos mohon dikasih jalan. Yang ketiga adalah apa? Mau masuk setelah melakukan perjalanan yarhalu rihlah perjalanan sulit masuk ke hadirat Allah. Kaifa yatma'u, nah kumaha arek bisa hayang ayadhul hadrat Allah, masuk ke hadrat Allah. Sudah paham kan hadrat Allah? Alamnya alam apa? Lahut. Setelah alam apa? Jabarut. Yuk tolong tunjukkan mulki. Mana mulki? Oh iya. Terus kemana masuk? Ke malakut. Terus kemana? Terus kemana? Lahut. Di luhur kamu masuk ke lahut. Itu yang disebutkan masuk ke hadrat Allah. Jangan dibayang-bayang, oh hadrat Allah itu adalah istana, maka Allah duduk di singgasana, semua orang menghadap, sumuhun dawuh. Bukan begitu, bukan begitu. Hadrat Allah itu tidak ada tempatnya, maha samar, maha dekat, tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dicium dengan hidung, dijilat dengan lidah. Tidak ada jarak dengan kita. Itu hadrat Allah. Prosedurnya harus melalui 3 lapis alam: mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Nges tong ditunjuk sebab lahut lain di ditu. Mencakup semua alam. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Aduh, jangan teka otak kantong di otakan, dana kita di otakan capek. Naon ngotakan gitu? Saya mau nanya, korma enak? Pernah di otakan ku ente? Apa sebabnya dia enak? Karena menulis jat. Wah, wapkeun heul. Biarlah orang biologi yang meneliti. Orang tararangal kuliah lagi kuliah sabaraha tahun aliti nu kitu. Paham? Pernah makan pisang? Pernah
Pernah mau makan pisang, waduh saya nggak berani makan, teliti dulu, wah jat anu tararanggal huapkeun lamun nyoba tur ngahuapkeun teu modar lain racun heuy gitu. Sulit-sulit aman. Masuk ke hadrat Allah itu dekat, jangan disulit-sulit. Siapapun berkesempatan, bukan hanya ulama yang pakai serban gober, bukan hanya kaum intelektual yang sarjana, bukan hanya kaum cendekiawan dan ulama. Seniman bisa, politikus bisa, orang bodoh bisa, gemel bisa, urut jablay bisa, urut bado garong bisa. Wong wali itu daur ulang. Lagi-lagi saya ngomong terus begini, saya pengen melihat Anda lebih sukses daripada saya. Saya ini pengantar aja, saya antar Anda tah ilmu najungkan itu waduh betapa nikmatnya saya dalam kubur nanti. AA yang dari Banjar, ternyata Banjar semua masjidnya sudah makmur, ibadahnya sudah bagus, zakatnya sudah bagus, infaknya sudah bagus, tilawah sudah bagus. Merencek saya di jero kubur, sebenarnya saya teh calon neraka, teu tulus lantaran kungsi ngomong ku diamalkeun ngarah etana saya mah euy. Saya mah lain calon surga ngan ka neraka mah teu sanggup. Ilahil tong akan diteruskan da teu pati ngarti padahal naon eusina. Nun Gusti abdi teu pantes asup ka surga. Jangan dulu wala aqwa, denger dulu jawaban malaikat. Kira-kira malaikat juga ikut bernazom dari sana. Memang nage siapa calon neraka. ini nggak pernah diangkat imajinasi itu. Andaikan telinga ini tidak ditutup hijab, saya kira pasti terdengar nyanyian malaikat. Kita di bawah ilahi ilas. Itu nadomnya Sayyid Abu Nuwas atau Abu Nawas radhiyallahu anhu. Abu Nawas di Indonesia jadi badut. Asal orang guguyon asal mah Abu Nawas we. Abu Nuwas, Sayyid Abu Nuwas radhiyallahu anhu yang menyusun doa tobat ilahi lastu. Tokoh kedua di Indonesia yang jadi badut siapa? Syekh Alauddin radhiyallahu anhu. Jadi Aladin, ngaran beus, tuluy jadi lampu Aladin, make jin di jero teh. Tuluy dibayangkeun make baju Pakistan, sepatu cantik ka hareup, mawa mie, super mie. Syekh Alauddin ibu. Kok Pak Jajan tahu? Saya punya kitabnya Jami'u Karomatil Aulia. Ada ratusan mungkin ribuan wali yang disebut di situ. Syekh anu karomatnya ini, Syekh anu karomatnya ini, Syekh anu karomatnya ini. Syekh Alauddin jadi Aladin. Ngaran beus jadi guguyon, lampu jadi simsalabim, abrakadabra, simsalabim nantinya jadi apa? Tok tok tok. Amjadah. Wali jadi heureuy. Itu Kang Mos. Mari. Daur ulang. Kita ini ember-ember pecah. Kita ini plastik-plastik tak bernilai yang sudah berada di wadah sampah, tempat sampah, tapi diambil, didaur, diatur 24 jam dari mulai bangun tidur. Yuk kita usahakan di bulan Ramadan, luar Ramadan, bangun minimal jam 3 salat penting, mandi salat penting, berjamaah subuh, zikir, salat sunat isuk, isyraq, isti'adah, istikharah, berangkat kerja, masing-masing mencari nafkah, salat duha, duhur berjamaah, kerja lagi, asar berjamaah, kerja lagi, jam 5 berhenti, menjelang maghrib berjamaah lagi, makan dulu siang boleh, makan pada maghrib boleh, isya tidur istirahat, ngatur waktu siapa poe kitu. Eta teh perjalanan menuju Allah teh kitu carana. Itu kudu make metode khusus, kudu ngagantung maneh, kudu cicing di atas unggun api unggun, kudu cicing di jero kubur make palet paeh buat apa repot-repot bikin udah rukun Islam kartos ya. Jadi metode nyieun wali teh kitu cuk, kudu
kudu make khusus pan geuning kudu kitu di sisi wahangan cara Sunan Kalijaga tuluy make itek hiji tuluy make orai ka dieu otak sutradara supaya jelema resep nonton. Udah ini jalannya sudah ada, caranya sudah ada ya. Muka balon bisa hawa am kaifayat mau ayadul hadratullah wa huwa lam yatatohar min janabati gopalatihi. Dia belum bersuci, belum adus dari apa? Dari junub, lupa kepada Allah. Jadi poho ka Allah teh junub teu suci. Ada mandi dohir, mandi batin, mandi syariat, mandi tarekat, wudu syariat, wudu tarekat, sholat syariat, sholat tarekat, saum syariat, saum tarekat, zakat syariat, zakat tarekat, haji syariat, haji tarekat. Wajib dua-duana fardu ain. Ulah kieu abdi sanes kelasna ceuk saha? Tugu kelasna. Saya mau nanya, yang masuk kelas itu yang sudah lulus, yang mau belajar. Ning tanya, kenapa Anda masuk kelas tasawuf? Karena saya ingin belajar. Oh, nggak bisa, harus sudah jadi wali. Dulu itu menang liur. Mandi heula, bersih heula. Hanya gitu, mandi heula. Bersih dulu. Yang ketiga, yang keempat. Am kaifa yarju ayyab hamadaqaiqul asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana ia bisa memahami semua rahasia. Ini semua ada rahasianya, ada asror. Lain asror jurus gitu-gitu. Etama pengembangan. Ada orang yang menggali ilmu jurus supaya rada hebat kadengena asror. Maka orang memahami bahwa asror adalah ilmu jurus. Ngonang Syekh Anu ai datang teh cepot astra jingga. Yole eyang tuluy ngagerem kacau deui wae. Asror bukan begitu. Asror itu lihat jamak daripada sirri. Sirrun adalah rahasia. Dalam segala sesuatu ada rahasianya. Ada rahasia asma Allah, ada rahasianya. Daun-daunan beribu-ribu macam, khasiatnya beribu-ribu macam. Orang rahet hayang boboro rapat make daun badotan nyari beteng mencret wae make daun tuh kan. Mejen wae hayang ngaboro sut make daun sena bebete nyaho bangga saya beli obat dari apotek pan apotek teh tina daunan teh teh dijieun. Ieu mah obat Cina, da Cina ge tina daunan. Lain tekan celina tuluy digiles henteu. Nah, bobodo mah hirup teh deuleu itu. Nah, itu menang belat-belat teuing umat Islam teh. Ini serba tertinggal dalam itu, dalam ini politik tertinggal, budaya tertinggal, seni tertinggal, ekonomi tertinggal, semuanya tertinggal. Kita ini jadi maglum. Bangkit Pak, Allahu Akbar. Siap bangkit? Siap. Kade di siap datang ka imah lung saya deui. Jadi deui mualim ngagayem ngan nyatu aja ngudud. Sorry bahasa sayanya begini ya udah nggak bisa ditutupi lah. Wataknya udah begini. Jadi berapa tahap ini? Bisa dipahami? Bisa. Kalimat inti terbitnya sinar, bangkit, masuk ke hadirat Allah, halus-halusnya rahasia. Lanjut permasalahannya. Hati seorang salik sulit bersinar dengan nur Allah karena tertutup oleh kesenangan duniawi. Bukan hanya benda yang disebutkan akwan, bukan hanya mobil, rumah, sawah, tanah, beki molor ke asup. Tete dunya teh akwan teh. Buki hes, buki ngawangkong, tepuguh topikna ngajurujus yang ngomong kemana jorna. Kuat beak budang garam 2 bungkus ngagerwan deui masak atuh masak. Kudu puas bari teu puguh arahna duniawi. Yang miskin harta hidupnya menggerutu bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya malah sombong dan hura-hura. Eta nu disebutkeun akwan ku Mang Jejen di tafsiran ku anak kitu tah pagawean urang teh heueuh
Ningang geus boga hura-hura, ningang teu boga kakalenek hayo. Enggak begitu. Yang kedua, hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, sulit melakukan ibadah dohir batin untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. Selanjutnya, sulit masuk ke hadirat Allah. Adalah sulit memahami halus-halusna rahasia Allah. Semua punya rahasia, semua punya rahasia.